Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PGMI IAIN Kudus. Bertemu lagi dengan saya Ibu Irma dalam mata kuliah Matematika MI atau SD pada bagian bangun 3 dimensi. Hari ini adalah lanjutan dari bangun 2 dimensi. Oh ya, sebelum itu mungkin setelah ini saya akan mengupload video lagi di hari Rabu, Kamis, dan Jumat ya. Untuk bangun 3 dimensi seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa kita punya ada beberapa pada slide di bangun 2 titik garis dan bangun 2 dimensi. Yang pertama di sini yang hendak saya bahas adalah kubus. Kubus itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang kongruen berbentuk bujur sangkar atau persegi dengan sifat-sifat sebagai berikut. Untuk yang sifat yang pertama adalah semua sisi kubus itu berbentuk persegi. Kalau di sini berarti ada ABCD, kemudian CBFG, kemudian EFAB, kemudian EAHD, kemudian HDGC dan FEHG ya, begitu. Ada 6 sisi dari kubus ini, ada 6 dan semuanya berbentuk sebagai persegi. Kemudian selanjutnya karena dia persegi berarti semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Sisi tersebut yakni rusuk tersebut yakni adalah rusuk AE, BF, CG, DH, AB, DC, GH, EF, BC, AD, EH, dan FG. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Diagonal yang dimaksud itu adalah menghubungkan titik-titik pada semua sisi kubus. Berarti di sini kalau ABCD diagonalnya adalah ada 2, yakni diagonal AC dan diagonal BD. Untuk sisi BCGF itu berarti adalah diagonal BG dan diagonal FC. Kemudian untuk sisi FEHG itu adalah diagonal FH dan diagonal bidang, karena nanti diagonal kan ada 2, yakni diagonal ruang dan diagonal bidang. Pada sisi FEHG itu kita punya 2 diagonal bidang, yakni FH dan EG. Pada diagonal bidang pada sisi GCDH itu adalah memiliki diagonal sisi atau diagonal bidang, yakni HC dan DG. Kemudian untuk sisi HDAE memiliki diagonal bidang, yakni HA dan ED. Dan yang terakhir pada sisi EABF itu memiliki diagonal bidang, yakni EB dan FA. Sifat yang keempat dari kubus yakni setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Di sini itu memiliki diagonal ruang sebenarnya itu ada 4, yakni HB, GA, kemudian EC dan GA. Akan tetapi untuk bidang diagonalnya itu cuma ada 2, yakni HFDB dan AEGC. Nah, setiap bidang diagonal pada kubus ini memiliki bentuk persegi panjang. Karena apa? Bentuknya kan dia merupakan hasil belahan dari kubus tersebut, sehingga sisi miringnya itu kan merupakan, kalau kita pakai rumus Pythagoras itu kan sisi miringnya itu kan sisi akar 2. Sifat-sifat kubus atau ciri kubus yang terakhir yakni memiliki 8 titik sudut. Titik sudut apa saja itu? Yakni titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H masing-masing itu. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H, ada 8. Untuk rumus kubus adalah
Volume kubus memiliki rumus adalah sisi kali sisi kali sisi, sedangkan untuk luas permukaan kubus memiliki rumus luas permukaan kubus berarti keliling keseluruhan kubus itu 6 kali luas alasnya atau 6 kali sisi kubus, 6 kali dari bidang diagonal sisi kubus. Untuk bidang diagonal sisi kubus karena berbentuk kuadrat adalah sisi kuadrat, maka rumus dari luas permukaan kubus adalah 6 kali luas bidang sisi tadi itu, berarti 6 kali S kuadrat. Kemudian untuk bangun 3 dimensi yang kedua adalah balok. Balok di sini saya juga kasih lambang sama dengan kubus, yakni A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk balok sendiri memiliki pengertian adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak ada sepasang di antaranya yang berukuran berbeda. Bisa A, B, E, F, dan D, C, G, H, atau bisa juga adalah B, C, F, G, dan E, A, D, H. Ini paling tidak ada satu pasang atau 2 sisi yang memiliki panjang berbeda dengan yang lainnya, paling tidak ya. Untuk balok memiliki sifat dan unsur yakni sebagai berikut. Sebelumnya saya minta maaf, ini sebenarnya pada layar presentasi yang ada di laptop itu tidak ada perubahan, sudah baik. Kenapa? Saya tidak tahu. Ini kalau di HP ketika saya buat untuk rekaman ini adalah terjadi perbedaan. Oke, balok memiliki sifat dan unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki 12 rusuk, berarti nama rusuknya sama dengan nama rusuk kubus. Di sini saya tuliskan beberapa A, B, B, F, F, E, E, A. Anda silahkan lanjutkan sendiri. Siapa yang cepat menjawab, kuis yang pertama adalah nama dari 12 rusuk balok. Kemudian ada 8 titik sudut, yakni titik sama namanya dengan yang punyanya kubus, yakni titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Ada 8 ya. Kemudian ada 6 sisi bidang diagonal, itu sama juga dengan karena namanya itu sama dengan nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka 6 bidang sisi diagonalnya juga sama, yakni A, B, F, E, C, G, H, D, D, A, E, H, A, B, C, D, dan E, F, G, H. Kemudian dia juga memiliki 12 diagonal bidang sama dengan punyanya si kubus tadi, yakni AF EB, kemudian BGFC, kemudian GDHC, kemudian HAED, kemudian EGHF dan ACDB, dan memiliki 4 diagonal ruang, yakni ECHBGAFD, dan punya 2 bidang diagonal ruang. Bukan diagonal ruangnya, tapi bidang diagonal ruang, yakni DBFH dan EGCA. Untuk sifat-sifat balok, sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Kemudian rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, maka 6 bidang diagonal berarti ada 3 pasang bidang diagonal yang punya ukuran yang sama dan sejajar. Kemudian rusuk-rusuknya juga yang sejajar itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Masing-masing 4 rusuknya itu memiliki ukuran yang sama panjang. Berarti ada, kalau di sini rusuknya ada 12, berarti ada 3 pasang rusuk yang sama panjang. 4 pasang rusuk yang sama panjang. Kemudian yang selanjutnya, setiap diagonal bidang
pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Di sini contohnya adalah ABFE dengan GCHD atau ABFE dengan CGHD. Coba Anda sebutkan juga bidang diagonal sisi yang sama panjang itu tadi. Kemudian setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang, dan setiap bidang diagonal pada balok pastinya memiliki bentuk persegi panjang. Untuk rumus yang digunakan di balok adalah volume balok dan luas permukaan balok. Di balok sendiri itu dibagi menjadi 3, ada AB. Kalau di sini di gambar ini adalah AB sebagai panjang, kemudian lebarnya adalah BC dan tingginya adalah BF. Untuk rumus volume baloknya adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti AB kali BC kali BF. Untuk luas permukaan baloknya rumusnya adalah, karena di sini kita punya 3 pasang bidang diagonal atau 6 buah sisi bidang diagonal, berarti di sini satu pasang yang pertama tadi berbentuk persegi panjang, satu pasang yang selanjutnya itu yang berhadap-hadapan itu satu pasang ya. Berarti di sini rumusnya menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali 2 kali lebar kali tinggi. Oke, untuk bidang 3 dimensi yang ketiga adalah prisma. Prisma memiliki pengertian yakni bentuk bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen, sama dan sebangun serta sejajar. Ada 2 bangun ruang yang kongruen, sama dan sebangun serta sejajar. Maksudnya adalah tutup dan alasnya. Sifat-sifat prisma yang pertama itu dia memiliki bentuk atap alas yang kongruen, sama dan sebangun. Kemudian setiap sisi bagian samping prisma itu berbentuk persegi panjang. Kemudian prisma memiliki rusuk yang tegak dan ada pula rusuk yang tidak tegak. Maksudnya gimana? Yang dimaksudkan dengan tinggi prisma ini adalah rusuk yang tegak. Kemudian ada sifat yang keempat adalah setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran sama. Untuk rumus luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas prisma, karena kita punya tutup dan alas yang tadi kongruen, ditambah keliling alas prisma dikali tinggi prisma. Sedangkan untuk volume prisma adalah luas alas prisma dikali tinggi prisma. Ingat, prisma yang dimaksudkan tinggi prisma adalah tinggi sisi tegaknya atau tinggi yang tegak itu tadi. Bangun datar selanjutnya adalah limas. Limas memiliki pengertian adalah bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Kalau di sini di SD kelihatannya segi 4 yang sering keluar, dengan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga dengan titik puncak yang saling berimpit. Kalau di sini itu si limas ini nanti ada hubungannya dengan si kubus. Sifat-sifat limas yang pertama memiliki 5 sisi. Sisi yang miring itu tadi dan alasnya. Satu sisi berbentuk segi 4 yang merupakan alas, yakni kalau di gambar ini adalah ABCD. 4 sisi yang lainnya berbentuk segitiga serta merupakan sisi tegak, yakni TBC, TDC, TAD, dan TBA. Nama-namanya boleh boleh dibalik-balik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian memiliki 8 buah rusuk, yakni ada rusuk yang miring ada 4, kemudian rusuk alasnya ada 4 juga.
yakni untuk yang alas adalah AB, BC, CD, dan DA, sedangkan untuk besok yang miring yakni TC, TB, TA, dan TD. Limas juga memiliki 5 titik sudut, yaitu yang pertama adalah sudut puncak, yakni itu sudut T, dan 4 sudut pada alasnya, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Untuk rumus limas, rumus yang pertama adalah luas permukaan limas. Untuk luas permukaan limas, karena di sini limasnya adalah limas segi 4, berarti yang pertama kita lakukan adalah kita mencari luas alasnya dulu, yakni luas dari segi 4 ABCD. Ini kalau persegi itu tinggal kita kalikan, untuk luas alasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian untuk selubung prisma itu ada 4 ya, ini ya. Segitiga TBC, segitiga TDC, TAD, dan TAB. Untuk mencari segitiga TBC misalnya, itu kita harus menarik diagonal sisi dari segi 4 yang ada di bawahnya. Kita tarik diagonal AC dan diagonal BD, ketemu. Kita tarik titik O dengan titik puncaknya sehingga menghasilkan TO. Kemudian kita bisa membagi garis BC, titik tengahnya, kemudian kita kasih lambang X, kita hubungkan dari X ke titik T, titik sudut T, sehingga TX-nya ini akan menjadi tinggi dari segitiga TBC. Untuk O sampai X kita tarik garis lagi, sehingga di sini kita bisa mencari TX dengan rumus Pythagoras biasa. TX adalah sisi miringnya, rumusnya menjadi TO kuadrat ditambah OX kuadrat. Volume limas itu rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Bangun datar yang kelima adalah tabung atau biasa kita kenal dengan nama silinder. Tabung memiliki pengertian bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran yang diselimuti oleh persegi panjang. Anda bisa lihat gambarnya pada sisi kiri. Tabung atau silinder memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama adalah memiliki 2 buah rusuk lengkung, yakni alas dan tutup yang berbentuk lingkaran, dan kemudian satu sisi berbentuk selimut persegi panjang. Tabung tidak memiliki sudut. Untuk rumus tabung, rumus yang pertama adalah rumus volume tabung. Volume tabung seperti bangun 3 dimensi yang lainnya atau bangun ruang yang lainnya. Untuk volume adalah luas alas dikali tinggi. Karena alas dari tabung berbentuk lingkaran, maka kita memakai luas lingkaran dikalikan tinggi atau H dari tabung. Rumusnya menjadi Pi R kuadrat dikalikan T. Rumus yang kedua adalah rumus luas permukaan tabung. Karena tabung memiliki 3 buah sisi, yakni 2 buah alas dan tutup yang berbentuk lingkaran dan masing-masing sama besar, berarti rumus luas tabung adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Untuk luas alasnya, karena berbentuk lingkaran, berarti Pi R kuadrat. Luas tabung berarti 2 kali luas alas adalah 2 Pi R kuadrat. Sedangkan untuk luas selimutnya adalah keliling lingkaran dikalikan tinggi. Kenapa luas selimut tabung menggunakan keliling lingkaran? Hal ini disebabkan karena kalau kita buka pada bagian jaring-jaring tabung, itu panjang dari
persegi panjang atau panjang dari selimutnya itu adalah sama dengan keliling lingkaran, dan untuk tinggi tabung menjadi tinggi persegi panjang. Berarti di sini untuk luas selimutnya menjadi 2 pi r dikalikan T. Kesimpulannya adalah untuk luas tabung rumus utamanya adalah 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat. Bangun datar yang keenam adalah kerucut. Kerucut memiliki pengertian salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Untuk sifat-sifat kerucut, yang pertama adalah dia memiliki 2 buah sisi. Satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran, sedangkan sisi yang lainnya berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Untuk sifat yang terakhir dari kerucut adalah memiliki 1 buah titik sudut, titik puncaknya yakni titik B sesuai dengan gambar yang tercantum di PPT. Untuk rumus dari kerucut sama seperti yang lainnya, memiliki 2 rumus. Yang pertama adalah rumus volume kerucut. Volume kerucut memiliki rumus sepertiga pi R kuadrat kalikan T. Sedangkan untuk rumus luas kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut, yakni tadi luas alasnya adalah berbentuk lingkaran, pi R kuadrat ditambah pi kalikan R kalikan S. S adalah sisi miring dari selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Bangun datar yang terakhir adalah bola. Bola memiliki pengertian bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik yang kemudian disebut dengan titik pusat bola. Untuk sifat-sifat bola, yang pertama adalah memiliki 1 buah sisi, yang kedua memiliki 1 buah titik pusat, yang ketiga tidak memiliki titik sudut, dan yang terakhir jari-jarinya tak terhingga dan semuanya sama panjang atau jari-jarinya sama panjang. Untuk rumus bola, yang pertama adalah rumus volume bola. Volume bola memiliki rumus 4/3 pi kalikan R pangkat 3, sedangkan untuk rumus luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Soal yang kedua dari kuis kita hari ini di bangun 3 dimensi adalah membuktikan hubungan antara volume bola dan volume tabung. Kemudian soal yang keempat adalah membuktikan hubungan volume kerucut dengan volume tabung. Yang kelima adalah membuktikan hubungan volume bola dan volume kerucut. Clue dari soal nomor 3, 4, dan 5 ini adalah masuk dari perumusannya. Sedangkan soal yang keenam adalah mencari hubungan antara persegi dan prisma. Untuk soal individu satu kelas adalah membuat jaring-jaring dari masing-masing bangun 3 dimensi, jaring-jaringnya. Kalau misalnya jaring-jaring kubus ada banyak, ya berarti dibuatlah ke semua jenis jaring-jaring dari balok. Berarti kita punya 6 soal kuis dan 1 soal untuk tugas individu atau tugas hariannya. Terima kasih untuk hari ini. Maafkan keterlambatan ini. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.